Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast Blam Corner. Salam sehat selalu ya. Kali ini kembali lagi, jangan bosan-bosan. Dengan saya Surya Rahmala Betubun akan bersamai kita untuk podcast terbaru. Kita telah dibersamai dengan Ibu Zakia SE AKMSI. Beliau adalah perencana. Iya. Hari ini temanya seru nih Kak. Merangkai narasi kinerja perencana sebagai penjaga akuntabilitas. Sebagai podcast pada umumnya, kami akan mengawali dengan apa kabar, Kak Kiki? Aduh, apa ya? Hebat sekali ya saya untuk diikut sertakan ya sebagai narasumber di podcast ini, kayak wow, amazing gitu. Nggak pernah belum pernah soalnya menjadi narasumber. Betul. Ini yang pertama ya, ini yang pertama Padahal yang pertama membuat ruangan ini ada justru sebenarnya Kak Kiki ya. Bisa aja. Pelanggaran berarti kita ini podcast pelanggaran ini pelanggaran. Alhamdulillah. Iya, ide kreatifnya ya agak terlambat ini memanggil Ibu Zakia. Saya mau tahu ini pengurus sebelumnya siapa? Enggak sih. Jadi ini sebenarnya apa ya yang mendasari sampai pengen terlibat gitu kan, ikut jadi sharing pengetahuan, sharing apa yang sudah kita jalani beberapa tahun belakangan ini kan. Karena kan ada perubahan yang sebelumnya kita ngerjain perencanaan, terus beralih ke pelaporan, jadi ya pengen berbagi aja. Nah, menarik, kita tadi sebut kata pelaporan Kak. Pelaporan kan orang pada umumnya tuh pasti mikirnya, aduh laporan, tumpukan kertas Kak, belum lagi deadline. Saya ingat itu kalau di ruanganku bahas laporan itu Kak, kayaknya sirna semua senyum Kak. Nah, dari perspektif atau kacamata perencana sendiri nih Kak, sebenarnya urgensi laporan kalau dikaitkan dengan tusi kelembagaan Balai Litbang Agama Makassar itu bagaimana sih Kak? Oke ya. Jadi laporan itu versi saya sendiri ya sebagai penyusun laporan di lembaga ini. Jadi laporan itu sebenarnya alat kontrol ya, alat kontrol. Terus dia juga refleksi dan alat komunikasi. Alat komunikasi antara kita dengan stakeholder, dengan masyarakat. Nah, kenapa itu penting? Jadi kenapa laporan itu penting? Karena itu pertama, itu akuntabilitas ya. Jadi laporan itu pertanggungjawaban kinerja yang apa yang kita lakukan, setiap rupiah yang kita sudah kita tanggungjawabkan, kita gunakan itu dipertanggungjawabkan. Nah, jadi dan itu harus sinkron antara kita yang sebagai UPT, unit pelaksana teknis dari eselon 1 kita, itu harus sinkron dengan rencana tahunan. Yang pertama dulu triwulan ya, triwulan pelaksanaan triwulan, lalu triwulan 1 2 3 4, lalu tahunan, lalu yang 5 tahunan, renstra, jangka menengah, bahkan sampai jangka panjang. Jadi itu harus sinkron. Apa-apa yang kita tuangkan di laporan itu harus sinkron. Lalu yang kedua, tadi yang pertama ya, akuntabilitas ya. Kenapa laporan itu penting? Yang kedua itu, laporan itu jadi dasar pengambilan keputusan. Jadi sebenarnya laporan itu bukan akhir. Jadi dulu sebelum perubahan paradigma, laporan itu penyusun laporan itu dianggap sebagai tukang cuci piring ya, kasarnya begitu ya. Kenapa bisa ini Kak? Ya karena kan kegiatan sudah selesai dilaksanakan. Jadi kita ini tinggal tinggal cuci piring lah, ceritanya mengumpulkan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah disebarkan, kita tinggal
Ya itu tadi yang saya bilang tukang cuci piring, karena kita tinggal dapat sisanya gitu ya. Iya, Kasarnya begitu, kita tinggal dapat sisanya. Nah, jadi tapi sebenarnya itu tuh dasar pengambilan keputusan untuk kedepannya. Sebenarnya makanya saya bilang refleksi itu tuh ada pembelajaran di dalamnya. Jadi ketika pelaporan itu benar-benar terstruktur, runut gitu ya, dari ada masalah, lalu strategi yang diambil, terus ada hasilnya dari output sampai outcome, itu bisa dipakai. Maksudnya itu bisa jadi acuan untuk pengambilan keputusan ya. Yang kedua tadi ya, untuk pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga, kenapa laporan itu penting? Dingin ya? Dingin, Kak. Kayaknya mau dikecilin kayaknya ya. Saya sudah terpukau sama penjelasannya Kak Kiki ini, tapi saya menggigil ini. Terus yang ketiga tadi itu yang saya sebut terkait pembelajaran kan, kita bisa melihat yang kita lakukan sebelumnya itu gagalkah, berhasilkah. Kita bisa nilai ketika dia gagal penyebabnya apa, ketika dia berhasil apa yang jadi pemicu gitu keberhasilan yang kita capai kan. Nah, dan itu juga pembelajaran itu continue karena kita tiap triwulan, tiap tahunan itu kita buat. Jadi dampaknya itu perencanaan kedepannya akan lebih baik, karena ya itu ada proses belajar di dalamnya. Lalu yang keempat tadi ya, yang ketiga, yang keempat itu kenapa laporan itu penting? Ini terkait komunikasi kita dengan publik. Ya, gimana kita menyampaikan, kan laporan itu sebenarnya kita mengumpulkan data yang kayak puzzle berserakan di mana-mana kan. Betul. Nah, jadi merangkai data, menganalisisnya, lalu menuangkan dalam narasi. Nah, itu menjadi ketika itu sudah terbentuk dalam satu laporan, itu akan menjadi komunikasi kita. Ini loh pertanggungjawaban kita. Maksudnya kita bukan cuma hanya membanggakan hasil yang keberhasilan gitu ya, menceritakan tentang keberhasilan kita ini loh, tapi juga tetap ada ketika ada kegagalan, ketika ada deviasi antara capaian, itu juga tetap kita tuangkan. Dan bagaimana mitigasi yang kita ambil kan, mitigasi yang diambil untuk menyelesaikan masalah itu, menyelesaikan ketika ada deviasi misalnya, apa yang kita lakukan, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menyelesaikan itu. Nah, lalu ya mitigasi itu ya termasuk juga merupakan manajemen risiko ya, manajemen risiko. Karena kita bisa memproyeksi, kita bisa menilai ketika ada deviasi, kita ini ya datanya begini ya. Nah, itu kita bisa nggak kaget gitu. Ketika akhir tahun misalnya ada kejutan-kejutan, saya sering dulu tahun-tahun sebelumnya itu sering ada tiba-tiba kalau di MotoGP itu ada lintasan yang licin gitu kan, tiba-tiba kita nggak bisa ngerem mendadak, akhirnya jatuh gitu kan ya. Seperti itu biasa terjadi di akhir tahun. Beberapa pengalaman sih ya tahun-tahun sebelumnya. Jadi ketika kita berharap capaian kita sudah maksimal realisasi, ternyata ada case yang kita nggak nyangka gitu kan. Nah, itu bisa dipelajari lah tiap triwulannya, tiap akhir tahunnya kita bisa belajar dengan adanya laporan itu. Nah, terus nih yang terakhir, yang penting juga kan sinkronisasi ya. Jadi antar
perencanaan, antara perencanaan penganggaran, perencanaan monitoring evaluasi ya maksudnya ya. Itu bisa sinkron. Jadi satu data, satu makna dan satu tindak lanjut. Karena sinkron gitu ya. Jadi ada kasus kemarin itu seperti kemarin kasus ketika pelaporan itu tidak sinkron dengan perencanaan. Jadi itu bisa kita carikan mitigasi gimana cara penyelesaiannya. Ya itu kenapa laporan penting ya? Iya, Kenapa betul. laporan penting? Ada apa tadi? Ada 6 ya? Iya, ada nangka. Terus apa nih? Lanjut. Iya, ini mau lanjut Kak, karena pemaparannya memang betul-betul terjadi perubahan paradigma ya Kak. Iya. Orang umum itu mungkin pasti menganggap seperti analoginya kita tadi, bahwa pelaporan itu sebagai orang tukang cuci piring, Iya. memberesi, Beres ya. mengumpulkan yang terserak Iya, piring-piringnya iya, Kak, disusun lagi, dibersihkan, dikembalikan di tempatnya. Tapi kalau menjelaskan pemaparannya kita tadi, wah sebenarnya pelaporan nilai benefitnya itu sangat-sangat banyak bagi kelembagaan ya Kak, terutama pada bagian bahwa pelaporan itu memberikan kita kesempatan untuk mempelajari hal-hal yang mungkin bisa saja terjadi di akhir tahun, tapi kita sudah bisa memproyeksikan ya Kak. Kita lebih siap ceritanya menerima nasum itu. Nah Kak, dari semua pelaporan yang pernah kita buat sebagai perencana, saya ingat kalau untuk bikin laporan berarti ada proses misalnya pengumpulan data, kemudian mengidentifikasi indikator, kemudian menuliskan narasinya. Misalnya dari 3 tahapan ini, mana sih sebenarnya momen yang paling bikin kita tunggu dulu? Saya tidak mau diganggu ini, pusing sekali Kak. Bagian mana itu Kak? Atau ada sebenarnya dari 3 hal ini yang kami luput mungkin yang harusnya lebih ini? Jadi tahapan pelaporan memang itu ada kita ngumpulin datanya dulu ya, data awal. Setelah terkumpul data awal kita analisis. Nah, setelah dianalisis baru kita bisa menarasikannya. Di antara 3 ini sih sebenarnya semua penting ya, semua butuh effort lebih. Tapi yang menurut saya sih ya narasi ini ya, ketika kita akan menuangkan hasil analisis itu ke dalam bentuk narasi. Karena benar-benar itu nggak mudah ya, bikin kita kadang-kadang itu panas dingin gitu. Apalagi kalau misalnya data yang kita peroleh itu belum sepenuhnya akurat. Iya. Belum sepenuhnya akurat kan. Kadang-kadang data itu berubah-ubah. Jadi ya narasi memang harus menunggu gitu, menunggu kekompletan dan keakuratan data itu sih. Oh iya. Suaranya kayaknya terlalu merdu, mereka ingin lebih tinggi lagi suara kita Kak. Gitu. Iya. Iya, kenapa suara saya mengecil? Iya Kak, ini mereka kayaknya diam-diam ngefans ya, pengen dengar suara Kak Kiki lama-lama. Iya Kak. Oke. Jadi apa tadi nih? Tentang narasi Kak. Iya, jadi data dulu ya. Oh iya data, sorry data iya. Data itu kayak puzzle, jadi di tim ini ada, di tim ini juga ada. Jadi kita sebagai penyusun laporan ini ngumpulin nih satu-satu. Bahkan kita harus bersabar menunggu kalau sementara tim yang lain belum selesai menghitung. Saya ada pengalaman terakhir ini terkait data kuantitatif ya. Iya. Kuantitatif kemarin kita disuruh ngitung jumlah konten. Nah, iya. jumlah konten termasuk juga jumlah digital. Buku-buku digital perpustakaan kita kan. Iya, betul. Nah, itu lama banget ya ditungguin hasil hitungannya. Nah, itu kalau data semua udah masuk, baru kita analisis. Kebetulan untuk penghitungan ada rumus tersendiri ya. Untuk penghitungan capaian kinerja itu ada rumusnya tersendiri. Jadi data terkumpul, kita analisis, dapat hasil capaian, baru itu kita bisa narasikan. Nah, yang susah itu, yang sulit itu emang menuangkan analisis itu ke narasi kan. Narasi ya. Karena sebenarnya yang kita mau tuangkan itu jangan sampai yang kita harapkan itu kan pembaca ngerti ya, tahu konteks, tahu bukan cuma angka gitu kan, tahu ini
naik kenapa, ini turun kenapa. Jadi kita bisa harus bercerita. Eh, ini seperti apa gitu kan. Angka-angka ini nih artinya apa, dan yang paling penting itu hasil analisis data itu kita tuangkan ke narasi, dan itu bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan oleh oleh Pimpinannya, Kak. Nah di situ utamanya tuh di situ sih. Tapi memang narasi itu butuh kesabaran, karena kan kadang-kadang kita kalau mau menulis itu emang ada timingnya ya. Kadang-kadang itu susah dapat alur yang pas gitu Iya, kalau betul, mau Kak. nulis kan. Jadi itu ya deadline, walaupun deadline kadang-kadang saya sering sih melebihi batas deadline karena emang kemudian kan itu harus bisa mengatasi itu sih sebenarnya. Tapi ya itulah menurut saya. Tapi kan sudah tepat itu, Kak. Soalnya kan kalau kita tidak dalam kondisi yang prima, jangan sampai ketika kita menarasikan data ini kan Ya, mispersepsi ya, Kak ya. Itu yang itu sangat penting itu memang. yang antara yang penting pengambil keputusan itu bisa ngerti gitu ya. Kalau kita dalam kondisi yang enggak stabil gitu kan untuk menarasikan, kita nggak ngerti alurnya, itu bisa jadi salah gitu kan, dan harusnya ngambil keputusan A karena salah ngebacanya jadinya B. Itu salah satu efek dari jika laporan itu lemah. Iya, OMG. betul. Oke, Kak. Nah, kalau saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, nah Kak, kan data yang kita kumpulkan ini pasti kumpulan dari angka. Ya. Orang perspektifnya itu kalau orang ketemu perencana sama keuangan kayak wah sekali Kak dirasa, karena kita menganggap laporan yang mereka kerja itu terlalu formatif ya, kaku seperti itu. Boleh mungkin dibagi tipsnya ya Kak, bagaimana sebenarnya melahirkan atau membuat laporan kinerja triwulan, tahunan misalnya atau renstra yang tetap informatif, menceritakan kinerja suatu lembaga, tetapi betul-betul ada proses transformasi dari angka menjadi kata, Kak, seperti itu. Jadi kalau versi saya ya, Iya. versi saya itu yang pertama kita tuh harus alurnya runut gitu. Jadi konteks masalah, lalu kita tuangkan jabarkan strategi yang mau diambil dengan masalah yang ada kan, strateginya seperti apa, nanti kita hasilkan output, lalu ujungnya ke outcome. Yang pertama ya, jadi runut gitu dalam laporan, apa-apa yang sudah dicapai, apa yang belum bisa tercapai, itu ada tahapannya gitu per bab. Lalu untuk selingan di dalam laporan itu supaya nggak melulu menampilkan angka, itu kita bisa bercerita misalnya tentang kegiatan-kegiatan. Misalnya ada sesuatu hal yang ada sesuatu hal yang lucu kah, atau ada sesuatu hal yang berhasil kah, atau ada sesuatu maksudnya jalan panjang untuk keberhasilan, itu bisa disisipkan sedikit cerita-cerita tentang kegiatan. Kalau seperti di LKJ itu memang ada bagian di mana kita bisa bercerita tentang pelaksanaan kegiatan. Nah, itu satu, pelaksanaan kegiatan, terus bercerita tentang hasil-hasil yang dicapai, bahkan momen-momen lucu pun di dalam kegiatan itu bisa kita tuang ke dalam LKJ itu. Nah, terus yang ketiga itu saya menggunakan visual. Jadi ada gambar, ada infografis, Iya, kan? betul. Jadi laporan itu nggak membosankan. Jadi orang itu ada grafik, ada tabel, orang itu bisa nggak harus baca semua gitu kan, nggak harus baca semua. Dengan melihat gambar itu pun misalnya nih
di evaluasi Renstra ada kita infografiskan capaian dari selama 5 tahun dalam bentuk gambar. Jadi nggak perlu tuh harus buka bab 2 baca semua. Iya, Kak. Jadi cukup melihat info itu kan. Iya. Infografis itu ketahuan, oh tahun 2020 anggarannya sekian, realisasinya sekian, 2021 begini. Itu. Nah, yang terakhir penggunaan bahasanya ya. Bahasa yang dituangkan itu nggak harus itu banget ya. Jadi reflektif terus lugas. Jadi ya nggak harus kaku gitu, nggak kaku gitu kan. Itu sih tips yang dari saya selama menarasikan. Selama berapa tahun, Kak? Ini baru tahun kedua. Tahun kedua ya, Iya, Kak ya. Alhamdulillah tahun kedua. Saya betah. Iya. Karena menyenangkan, di pelaporan itu menyenangkan. Kita bisa banyak belajar. Iya, Kan? betul. Dan banyak pengalaman, banyak kasus-kasus baru yang muncul, banyak regulasi baru yang kita tahu kan dari sharing-sharing para teman-teman. Kalau di perencanaan itu aja kan kerjanya nyusun kan. Jadi kalau di pelaporan beda lagi nih. Walaupun paradigma lalu sebelumnya bahwa kita ini tukang cuci piring, tapi sebenarnya lebih kreatif, lebih produktif. Kalau dan memang regulasi itu kan itu ya kencang ya, itu Iya, betul Pak. Cukup signifikan ya, Kak, perubahannya. Ya, kita banyak belajar Iya. di laporan itu. Nah, pelaporan tadi kita bilang kita kadang menuangkan cerita-cerita lucu mungkin atau seru ya, Kak. Nah, saya ingat kayaknya di kantor ini momen yang paling seru itu adalah momen pengumpulan data. Kalau Kak Kiki lagi ngumpulin data, berkoordinasi atau berkomunikasi ke semua katim-katim yang ada di kantor ini, nah itu adalah momen yang paling seru. Nah, kira-kira nih Kak, momen yang paling serunya selama 2 tahun ini sebenarnya boleh dibagikan ke kami sih apa sih Kak? Satu saja Kak, kalau banyak nanti terpesona semua Kak. Iya. Jadi emang yang ketika pengumpulan data itu ya koordinasi itu yang banyak yang itunya kadang miss, kadang udah dihitung oh iya segini, besok berubah lagi. Oh, gitu. Dan maksudnya ini lucunya karena memang budaya kita ya, kita yang kekeluargaan ya, budaya kita di Blam yang kekeluargaan. Jadi walaupun misalnya kita udah karena dikejar deadline, kita udah marah-marah, tapi karena seringnya interaksi yang lucu-lucu gitu, jadi kayak ya begitulah, nanti setelah marah kita itu lagi. Dan kemarin itu yang paling seru itu kan ini triwulan 3 ya kemarin ya, triwulan 3 itu ada perubahan. Jadi 1-2 itu perkin kita masih standar awal tahun. Ini triwulan 3 ini berubah perkinnya. Jadi otomatis semua data kan baru ya. Iya betul. Kita nggak menggunakan data yang triwulan 1-2. Jadi data-data baru itu banyak kita itu. Nah, ini kemarin nunggu dari tim perpustakaan untuk bukunya kan. Jadi awal triwulan 1-2 itu kita kan bingung juga ya, dikasih target persentase. Nah, ini bingung nih, ini persentasenya diukur berdasarkan apa? Jadi udahlah, itu aja deh, karena kan memang buku di perpustakaan itu banyak ya, 4.000-an lebih kalau nggak salah itu hitungannya kemarin. Betul di Slim 4.000-an. Betul. Nah, yaudah kita masukin aja semua. Berarti kan 15% ini lebih kan, maksudnya tercapainya bisa lebih. Tapi ketika kita ada konfirmasi ke pusat bahwa yang dihitung itu nggak bisa semuanya, karena ada
yang bisa dipublikasikan secara utuh itu cuman yang produk dari kita. Yang kita hasilkan sendiri. Iya, jadi ya udah deh mengulang lagi setelah kita saya udah hitung tuh persentasenya udah dihitung, udah dianalisis itu datanya, udah dapat capaian kinerjanya udah dapat. Ternyata berubah lagi, ya Allah, berarti mengulang lagi dari awal. Ini tim perpus dan tim umum. Yang lucu lagi yang apa ya bisa dibilang menggemaskan kali ya. Iya. Kepegawaian, karena setiap saya minta itu dong, data ini dong, IPASN dong, belum ada. Lah, ini gimana? Oh ya Allah, coba deh kita itu kan IPASN itu kan penghitungannya ada sendiri, ada tersendiri gitu kan 4 dimensi. Sebetulnya kita nggak perlu menunggu informasi dari pusat, kita pun bisa dengan memasukkan nilai-nilai itu kan. Jadi kemarin itu berhasil lah, dihitung sendiri, terus setelah konfirmasi dengan pusat nilainya sama ya udah itu yang kita pakai, itu dia yang masih konfirmasi sinkronisasi lah ya, sinkronisasi data antara kita dengan pusat juga itu yang menunggu. Sementara deadline-nya itu nggak menunggu. Deadline-nya itu harus segera masuk ya. Jadi di situ ada kesel gimana ya, ada gemes nih. Jadi sementara kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa ngapa-ngapain kan, kita juga nggak bisa turun langsung untuk ngitung kan, itu bukan kapasitas kita. Iya, betul. Jadi ya menunggu sampai datanya tiba. Bersabar, dan itu juga maksudnya itu ya kepercayaan ya, ketika data itu dimasukkan ke kita kan, kita iya deh karena kan yang lebih tahu kan ya, mereka yang punya data kan, jadi kita terima aja. Jadi memang pengumpulan data itu penuh nggak tahu mau ngomong apa. Adakah satu orang oknumnya, saya kalau saya tidak salah ingat yang kemeja kotak-kotak ini oknum deh Kak. Saya nggak tahu TW berapa ya beliau jadi oknum yang dicari untuk data. Betul karena itu ya tim analis kebijakan ya. Iya, betul. Dia juga punya tanggung jawab di salah satu target output kita di tahun ini ya Kak. Rekomendasi kebijakan ya, Oke. Memang kayaknya kita asas kekeluarganya ini bikin hubungan relasi kita sangat dinamis ya Kak ya. Betul. Dinamis tapi gemes-gemes gimana gitu kan Kak, ya Allah. Kadang-kadang itu bercandaannya saking mau dibilang apa ya, kelewatan apa ya bercandanya. Sampai kita tuh kadang juga sama yang lebih tua, lebih tua juga kita mau gimana, orang dia menggemaskan. Iya betul Kak, betul. Yang lebih muda juga gimana, menggemaskan sampai juga, Kak. Kita ini tuh bingungnya situ, kita mau tegas tapi yang kita mau tuntut itu juga lebih tua dari kita kan, jadi ya ngerti aja lah, ngerti aja. Sedamai-damainya saja ya Kak. Oke Kak, lanjut lagi ini Kak. Kan laporan pasti punya aspek dalam diukur bagus atau tidak, berhasil atau tidak. Nah menurut perspektif Kak Kiki sendiri, laporan yang baik itu bisa diukur dari apakah ketepatan datanya, ketajaman analisisnya, dampaknya buat pengambil keputusan, atau mungkin memang harus memenuhi ketiga poin ini Kak? Ya, tiga-tiganya penting. Tiga-tiganya penting. Data harus valid ya. Yang jelas harus valid ya. Itu valid itu bisa dikatakan dia terverifikasi ya, yang jelas terverifikasi, terus konsisten kan, terus yang utama dapat dipertanggungjawabkan. Jadi misalnya nih ini nih jumlah konten nih sekian ya, jumlah konten sekian,
epidermnya mana? Kan itu tetap diminta. Kalau misalnya cuma kita sekedar ngasih data doang, iya jumlahnya segini, tapi nggak ada pembuktian kan, itu yang nggak membuktikan bahwa data itu nggak valid kan. Jadi memang harus ada bukti bahwa data ini kita real gitu. Ada daftar, ya minimalnya itu daftar lah, kayak konten itu daftar kontennya. Nanti pembuktian lainnya ya di dalam daftar itu tercantum kayak link kontennya itu di apa aja kan, di mana aja gitu. Kalau data ya. Ketepatan analisisnya itu, jadi itu tuh yang kita tampilkan dari hasil analisis itu benar-benar bukan cuma deskriptif doang gitu. Jadi ada ceritanya gitu kan. Jadi kita bisa ada maknanya gitu hasil analisis itu kan, bukan cuma ya, tapi itu juga bergantung dari validitas data. Nah, terus yang terakhir tadi apa? Dampaknya untuk pembuat keputusan pimpinan, Kak. Dia menjadi item yang penting, sama pentingnya ya, Kak ya. Iya. Jadi pengambil keputusan itu bisa dengan laporan itu bisa, oh ya ini deh yang kita pilih kan. Langkah selanjutnya mitigasi apa, langkah-langkah yang ya begitulah, tindak lanjut apa yang kita ambil gitu setelah ada hasil analisis kan. Jadi keputusan sih mengukur laporan yang baik itu. Laporan yang baik itu sejauh mana laporan itu bisa dipercaya karena tadi datanya valid, analisisnya tajam, dan relevansinya dengan keputusan. Nah, sejauh mana bisa dipercaya kan? Karena 3 itu, lalu bisa dipahami dan bisa dipakai untuk mengambil keputusan. Jadi menurut saya laporan yang baik seperti itu. Berarti dia harus kredibel dan dia harus informatif supaya bisa dijadikan dasar rekomendasi ya, Kak. Oke. Tadi ada poin itunya juga bahwa itu merupakan pembelajaran ya. Laporan itu pembelajaran institusional ya. Karena dengan laporan kita bisa tahu, kita bisa perencanaan ke depannya itu bisa lebih bagus, bukan cuman copy paste yang sebelum-sebelumnya. Karena kita tahu nih, oh ya ini kita salah. Oh ini kita udah benar nih. Kita apa perlu ditingkatkan, diperbaiki yang gitu. Menurut saya laporan yang baik. Iya. Jadi dia semacam blueprint buat kita ke depannya ya, Kak ya. Yang bisa betul-betul juga bisa menjadi alat kontrol kita seperti yang dipaparkan di awal, Kak ya. Kontrol, refleksi. Iya, betul. Komunikasi. Iya. Oke, Kak, menutup ini pertanyaan terakhir kan sesuai tema perencana sebagai penjaga akuntabilitas. Sekiranya ada laporan yang Kak Kiki tulis nih, kalau Kak Kiki bisa membahasakan beberapa kalimat, bagaimana sebenarnya laporan itu Kak Kiki bahasakan atau sampaikan saat ini sehingga itu bisa menjadi simulator untuk peningkatan kinerja bersama di lembaga, Kak. Oke. Jadi laporan itu kita melihatnya bukan dari sekedar angka doang ya, bukan cuma angka-angkanya yang kita lihat, tapi kita juga lihat usaha kolektif, usaha bersama lah ya, dari mulai pengumpulan data, terus dari analisisnya, terus menuangkannya dalam narasi, dan itu usaha bersama kita.
Terus itu juga komitmen kita untuk memberi manfaat ya, memberi manfaat bahwa ini loh yang kita lakukan, bisa benar-benar bermanfaat, dan itu juga merupakan pertanggungjawaban moral kita bahwa itu rupiah yang kita anggarkan betul-betul ada manfaatnya, dirasakan lah sama paling enggak stakeholders yang kita itu, bahwa stakeholders yang menjadi bagian dari programnya Kak ya. Itu bisa ngerti gitu, bisa oh ya ini itu berhasil, ini ya gitulah. Jadi menurut saya transparansi itu bentuk pengabdian kita, Lalu itu tadi yang saya bilang, setiap angka dari data-data itu tuh ada maknanya, ada ceritanya. Itu kayak kayak rekaman perjalanan kita selama setahun ya. Iya, refleksi ya Kak, semacam refleksi. Terus itu juga yang tadi penting, yang pembelajaran tadi juga. Iya, berulang kali ini sepertinya pembelajaran harus menjadi poin ya Kak ya. Poin utama yang di laporan. Cuman ya itu karena banyak juga sih yang pelaporan itu yang narasi berkepanjangan, narasi. Jadi ya pembacanya itu. Tapi kan sebenarnya niat kita bahwa ketika ada yang perlu diperbaiki, ayo kita perbaiki bersama kan. Kritikan, masukan dari pembaca laporan itu kan, ya ini yang kurang nih. Nah, ayo kita mau belajar untuk memperbaikinya. Sebenarnya itu sih yang pembelajaran ini ya Kak ya. Oke. Iya. Duh Kak, ini kayaknya podcast yang terlama ya, dengan jumlah pertanyaan kita yang stabil ya. Masa sih? Iya Kak, iya, betul. Berapa menit tadi ini? Kita mulai jam 3-an ya. Jam 2 tadi. Sudah 40 menit. Iya, udah 40 menit Kak. Pantas editor saya sudah tenang-tenang ini Kak. Nggak lama ini kami. Pemaparannya bagus. Tapi benar sih Kak, kami kan stigmanya orang di luar ya. Common sense itu kan pikirannya laporan itu yang ribet kan. Nah, kami baru tahu kalau ternyata dia bisa dinarasikan dan bisa sampai iya Kak ya. Tidak sekaku-kaku yang selama ini kita Dan memang paradigmanya udah berubah ya. Zaman dulu pasti laporan itu ya mungkin karena itu kemajuan teknologi juga kan. Iya. Kalau zaman dulu mana ada itu ya. Bisa infografis kan. Iya Kak, betul. Dulu by data betul dan katanya membosankan sekali. Itu cuma tabel, paling maksimal kan tabel. Grafik pun itu jarang ya, karena butuh itu. Iya. Butuh program yang itu ya. Kalau sekarang kan bebas itu, jadi kita bisa ngambil itu di mana-mana, tinggal masukin itu, bisa dapat grafik, terus kita bisa desain infografisnya, masukin foto-foto kan, foto-foto kegiatan. Saya tuh paling senang tuh masukin ngumpulin foto kegiatan. Karena memang salah satu eviden kan, foto kegiatan itu betul. Standar laporan yang LKJ itu foto kegiatan. Iya Kak, betul. Dokumentasi ya Kak ya, kegiatan yang harus di ini. Berarti salah satu juga adalah bahwa laporan betul-betul menunjukkan bagaimana kita mengelola uang negara 1 rupiah pun. Sebagai kita kan semua ini pelayan publik ya Kak. Pertanggungjawaban kita kepada masyarakat, ke publik yang uangnya sebenarnya dikumpulkan sama negara dan kita gunakan sendiri untuk program-program negara. Itu juga yang itu yang saya bilang tadi, bahwa bukan sekedar angka ya, tapi ada cerita di dalamnya, perjalanan kita lah selama 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, dan itu bikin kita itu
kadang-kadang kita yang kerjain pun itu kadang-kadang di tiap triwulan itu berbeda ya, karena memang kegiatan-kegiatan itu kan nggak selalu sama ya di tiap triwulan itu ya, kadang banyak, kadang enggak, Dan melompong ya. iya. Tapi target-targetnya kan bisa tercapai. Beberapa yang agak sulit tercapai itu ya itulah bisalah gitu. Yang jelas utama tercapai kan, indikatornya juga, indikator kegiatannya kan juga nggak terlalu itu ya, nggak terlalu berat, dan itu yang saya lupa tadi itu yang indikator kegiatan yang syarat-syarat tadi laporan itu kan ada indikator kegiatan. Indikator kegiatan itu harus pemenuhan 5 itu SMART. Spesifik, measurable ya Kak, achievable, relevan, dan time bound. Itu syaratnya. Tapi selama ini di kita indikator kegiatan karena kita ini UPT ya. Jadi sasaran kegiatan, indikator kegiatan itu semua given. Sudah ada. Iya. Jadi tinggal kita aja yang mau gimana caranya kita bisa capai kan. Karena targetnya pun nggak berat gitu. Tapi sekalipun targetnya misalnya nggak berat Kak, ada tidak momen yang dimana kita pada nyusun laporan LKJ speechless sendiri karena ternyata kita bisa lalui ya badai ini. Apalagi TW1 kemarin kayaknya kita kena Perpres nomor 1 tahun 2025 Kak. Itu dia yang seperti ini tuh, yang seperti ini kan berdasar itu juga ya kebijakan pimpinan ya. Pimpinan itu juga bagaimana kita mitigasi gitu. Mitigasi ketika kita ada pembatasan, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita ambil, jalan keluar apa yang bisa kita ambil untuk pemenuhan target. Saya ketika jadi perencana itu ketika ada pengurangan anggaran, kadang tuh saya ngotot tuh, pengurangan output dong, kan? Pengurangan output dong, karena kan anggaran kita dikurangi. Kita nggak bisa capai nih output. Padahal sebenarnya banyak. Ketika saya sudah di pelaporan ya, banyak jalan gitu, banyak jalan menuju Roma gitu tanpa. Jadi kita bisa capai target tanpa anggaran, dan memang sekarang di Renstra tahun ini ya, Renstra 5 tahun ini itu sasaran kegiatan itu bukan sasaran ya, indikator kinerja itu nggak harus dia berada di sasaran kegiatan. Jadi ketika tidak ada anggaran di dalamnya, itu misalnya nih, ketika anggaran non operasionalnya nggak ada ya, itu bukan jadi alasan bahwa kita nggak bisa capai, karena dengan anggaran operasional pun kita bisa ya. Walaupun anggaran operasional sedikit ya, carikan solusi gitu, gimana dengan seminimal-minimalnya lah, misalnya anggaran yang ada itu bisa kita capai targetnya. Kita mungkin ubah mekanisme, tapi programnya terjalan ya Kak? Oke. Jadi kita udah nggak bisa ngeles lagi nih, ini nggak ada anggarannya nih, nggak bisa nih kita capai nih, nggak bisa, sekarang nggak bisa. Jadi diharapkan seperti misalnya kita kan ada indikator pemahaman moderasi beragama kan. Nah itu satuannya orang kan. Betul. Ketika di tempat seharusnya, di tempat sasaran kegiatannya dia nggak ada anggaran, atau misalnya anggarannya ada tapi terblokir, nah itu bisa tuh kita harus tetap capai tuntutannya itu, targetnya harus kita capai. Nah kita bisa jalan lain, gimana membuat satu kegiatan yang 0 rupiah. Iya betul Kak, betul. 0 rupiah, tapi kita dapat nih jumlah orangnya yang kita bisa ukur pemahaman moderasi beragamanya. Oke. Jadi memang
disuruh berpikir, pokoknya pokoknya selesaikan deh itu target. Bagaimanapun caranya. Jadi ketika non ops tidak tersedia, operasional bisa dimanfaatkan. Begitu pengharapannya ya. Betul-betul banyak jalan menuju Roma ya, Iya. Kak ya. Aduh. Kak, alhamdulillah ini perbincangan kita banyak sekali insight-nya ya, Kak ya. Kami semakin terbuka pemahamannya bahwa memang ya laporan ternyata semenarik ini ya. Semakin diulik sebenarnya semakin Betul menarik sekali. sebenarnya. Justru membaca laporan secara tidak langsung itu representasi satu kantor dengan individu-individunya, dengan mental modelsnya sekalian ya, Kak ya. Oke. Iya. Kayaknya kita boleh jadwalkan lagi nih Kak Kiki edisi 2, 3 dan seterusnya ya. Hah? Oh iya. Boleh. Tema yang berbeda. Nanti dengan tema berbeda. Oke Kak, terima kasih untuk berjumpanya hari ini ya Kak ya. Kami nggak apa-apa ya undang-undang lagi ya Kak. Silakan, saya siap. Oke. Siap. Alhamdulillah. Oke sobat podcast Blam Corner, berakhir sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan kita tunggu lagi pertemuan dengan Kak Kiki di episode-episode selanjutnya. Dadah.